Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di tutorial SketchUp di channel kelas desain. Oke, baik, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Di materi sebelumnya kita sudah memodeling untuk penebalannya ya. Sekarang di video kali ini kita akan coba membuat penebalan ya, untuk yang di sebelah sininya ya. Kita akan coba buat penebalannya seperti ini. Oke, ini adalah merupakan sebuah penebalan. Kita akan coba buat ya, kita akan coba buat ini. Saya akan coba ukur jaraknya dari sini ya. Saya coba ke dua layer. Ini saya kecilkan dulu ya supaya bisa terlihat. Ini saya geser seperti ini. Oke, baik. Ini adalah referensi kita kali ini. Kita akan memodeling di posisi ini. Terlebih dahulu saya akan buat nama layarnya ya, tag. Saya akan buat nama layarnya adalah penebalan ya. Penebalan dinding depan. Kita buat penebalan dinding depan ya, penebalan dinding depan. Enter. Oke, saya aktif di penebalan dinding depan seperti ini ya. Baik, ini sudah aktif. Saya keluarkan kursornya dulu. Oke, penebalan dinding depan seperti ini. Yang ini saya grup ya, ini saya grup. Ini saya masukkan ke layar dinding lantai 3, kemudian ini masuk di layar penebalan. Ke penebalan ini juga kita masuk di grupnya, masukkan ke layar penebalan dinding depan. Baik, sekarang yang ini ya, yang ini kita akan coba buat. Nah, sekarang saya akan membuat kotak menggunakan rectangle tool ya. Di sini ya, yang ini saya akan buat penebalannya kira-kira 5 cm. Oke, untuk perintah di sini saya keluarkan dulu view toolbar ke large. Saya keluarkan large. Oke, large tool. Oke, saya keluarkan ya. Saya ke option dulu, saya perbesar sedikit. Oke, baik. Ini adalah perintah yang saya gunakan. Ya. Oke, ini ada beberapa plugin yang saya tidak terlalu butuh sebenarnya. Oke, saya posisikan di situ saja dulu ya. Baik. Saya akan buat penebalannya di sini ya. Saya pakai kotak dulu. Dari sini ke atas. Oke. Sorry. Baik. Di sini ya, saya buat kotak dari turun ke sini ke bawah. Oke. Baik, ini saya buat batasnya dulu seperti ini. Oke, ini saya buang, ini saya buang seperti ini ya. Kemudian ini juga saya tutup seperti itu. Kemudian ini kita hapus jaraknya ya antaranya. Sekarang saya buat penebalannya ini ke depan. Saya masukkan 5 cm ya, 5 cm seperti ini. Setelah itu saya grup dulu, grup ya, saya grup dulu. Oke, saya coba lihat referensinya dulu ya. Sementara saya sembunyikan yang ini. Baik,
Referensinya seperti ini ya. Saya coba cek ukurannya di sini. Dimensi linear. Kemudian dari ini ke sini saya cek 65 ya. Kemudian ini ke dalam 4. Ini ke sini berapa ya? 57. Ya, saya gunakan referensi gambar yang ada ya. Oke. Pertama dari atas ke bawah itu saya buat garis bantu dulu. Saya masuk di grupnya seperti ini ya. Saya klik 2 kali masuk di grup. Saya gunakan tab measure tool untuk membuat garis bantu ke bawah, atau supaya dia lebih bagus kelihatan nih, kita ratakan saja ya dari sini saja, apa-apa. Kemudian saya buat 4. Kemudian ke bawah saya buat 57 ya. Saya buat 57 seperti itu. Kemudian saya buat 4. Oke, kemudian ini saya buat rectangle ke sini. Pastikan kita berada di dalam grup ya. Pastikan kita berada dalam grup. Oke, saya buat kotaknya ini ke sini. Ini juga saya buat seperti ini. Kemudian ini saya copy ke bawah ya. Ini tinggal kita copy saja. Saya klik 2 kali. Kita ke penebalan ya. Oke. Jadi kita klik garisnya, nanti kita copy garisnya yang ini ya, sama yang ini. Tekan shift. Kemudian ini saya copy seperti ini, kontrol. Saya buat sekitar 15x 15 kali. Oke, ini ya 15x, enter. Oke, saya ulang. Masuk di penebalan. Kita copy ini ya. Saya titik angkatnya di sini ya, kontrol. Saya buat 15x 15 kali. Oke, dan kita tambahkan ke bawah seperti ini. Saya Ctrl Z. Saya Ctrl Z lagi. Ini di dalam grupnya. Oke, saya ulang ya cara kopinya. Garisnya ini saya ambil seperti ini. Saya angkat dari sini ke bawah. Saya masukkan 20x 20 kali. Seperti itu. Oke, lebihnya saya buang. Ini ya. Ini saya tidak gunakan lagi. Oke. Baik, seperti itu. Kemudian yang ini saya rapikan di sini ya. Saya pakai kotak saja ke sini. Juga seperti itu, saya pakai kotak di sini ya. Sama halnya dengan di sini, kita buat batas. Kemudian ini kita rapikan seperti ini. Buang ya. Ini juga. Oke, seharusnya ini saya buang seperti ini ya. Oke, ini saya buat ke sini garisnya ya. Ini juga saya buat seperti itu. Yang ini saya buang garis. Oke, seperti itu ya. Ini agak lucu sedikit, apa-apa ya, nanti teman-teman rapikan. Intinya caranya seperti ini ya, membuatnya. Oke, kemudian ini saya pull ke belakang kira-kira 2,5 tuh tali airnya ya. Tali airnya seperti itu. Penebalannya saya klik 2 kali saja seperti ini. Ini juga tinggal kita double klik. Oke,
Udah ya, saya rubah view-nya dulu supaya dia bisa lebih kentara. Oke, nah ini masuk ya. Oh sorry, ini oke, ini sudah ya, sudah ada. Nah seperti ini, tinggal kita klik 2 kali saja, kita masukkan 2,5. oke, baik, seperti itu. Ini juga saya klik. Oke, ini tinggal kita double klik seperti ini 2 kali ya. Oke, semuanya kita klik seperti ini ya. Ini adalah tali airnya, penebalannya. Ini saya rekam di saat hujan ya, jadi saya minta maaf ketika misalnya recordingnya kurang jelas ya. Ini dibuat pada saat kondisi hujan, khususnya di area Makassar ya. Oke, seperti ini ya penebalan. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang ini sudah di grup. Kemudian ini saya perkecil dulu. Saya lihat. Oke. Tinggal ya, ini kita akan buat terakhir ya. Karena ini kondisi hujan, makanya saya tidak terlalu panjang materinya. Oke, saya akan buat yang ini ya. Ini kita cek ukurannya dulu di sini. Yang silinder ini kemungkinan 10. Oke. Ini jaraknya dari sini saya buat 15. Oke. Saya buat garis bantu dari sini ya. Penebalannya saya buat 10. Oh, sorry. Ya, 10. Baik, seperti ini ya. Ini ada plat level namanya. Oke, saya buat kotak rectangle seperti ini. Ini saya majukan sekitar 50 cm saja. Ini saya tambahkan ke kiri 15 cm. Sini juga saya buat 15. Oke, kemudian ini kita make komponen. Klik. Ini saya tinggal copy seperti ini. Oke, baik, saya rasa cukup ya untuk tutorial kita kali ini, karena kondisi hujan saat ini semakin deras dan suara saya kayaknya kurang jelas kalau saya lanjut tutorialnya. Oke, nanti kita akan coba lanjut di video berikutnya untuk memodeling railingnya ya sama atap. Oke, saya kira seperti itu cukup. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.